Kalian udah lihat segala macam prosesnya Uncle Bru yang tebet dari awal sampai jadi. Dan sekarang kita ngobrol-ngobrol dikit deh, sharing sedikit nih gue sama abang gue selaku apa ya? Kalau pemilik dibilang sombong, pencetus. Ya yang ngejalanin Uncle Bru lah, yang jalan Uncle Bru Kopi lah ya, kita lah ya. Di sini kita mau sharing berbagai tentang tips and trick kalau kalian mau buka coffee shop. Ya kita juga bakal spill beberapa rahasia-rahasia Uncle Bru lah. Rahasia apa nih? Jadi sebenarnya ya Uncle Bru itu basicnya awalnya resep-resepnya itu semua yang nyiptain abang gua gitu ya. Akhirnya kita sharing lagi sampai akhirnya jadi ya seperti sekarang ini. Jadi kita mulai dari mungkin tips trik yang pertama dari abang gua. Oke. Terima kasih sudah mengundang di formal banget. Latihan sebelum diundang beneran. Ya, untuk tipsnya ya paling pertama sebelum terjun di dunia coffee shop ini tips dari gua aja. Kalau ya teman-teman punya ide yang lain silakan. Intinya sih pertama itu jangan langsung buka. Tapi pertama itu cari dulu menunya. Kopinya mau kayak gimana biar punya ciri khas sendiri. Itu yang pertama. Betul. Paling penting itu. Itu paling penting. Tadi kan Putra bilang resepnya itu gue yang racik, tapi di balik itu gue dibantu Mama Mati juga sama anak gue yang pertama si Ragata, karena dia yang nentuin ini udah oke. Karena lidah anak kecil tuh nggak mungkin bohong kan. Iya, apalagi di umur 5 tahun dulu udah bener saya kasihin kopi ke Ragata. Dia bilang oke, dan minta nambah, dicoba lagi. Setelah itu baru gue undang teman-teman. Pada oke semua, baru pede jualan. Kayak gitu, itu yang pertama. Tips yang kedua, ya walaupun punya uang yang mungkin bisa dibilang unlimited, tapi bagaimana caranya kita balik lagi mikirin mau berapa lama BEP. Seperti itu. Kalau sewaktu kita Uncle Bru, gue tuh mikirinnya dengan dana tabungan yang gue punya, tanpa ada bantuan dari bank atau gue mesti minjem kemana, gue pakai dana seadanya. Gue cari alat yang manual tapi hasilnya nggak kalah sama mesin. Itu cuma ya beda kekuatan aja, latihan tangan ya, jadi harus sering gitu. makanya kebentuk gini aja. Jadi dia kedua pemilihan alat ya disesuaikan sama budget kalian, tapi kalau bisa dipikirin juga BEP-nya itu mesti berapa lama gitu. Nah, yang ketiga adalah penentuan nama. Oke. Nama ini harus yang gampang disebutin. Gampang disebutin, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa manapun, ketika dia menyebutkan nama itu gampang. Nah, nanti dari nama itu akan terbentuk sebuah brand. Nah, itu ya nomor 3-nya. Intinya nama berarti coy. Jangan sampai namanya ngasal. Dipikirin baik-baik deh ya, jangan sampai akhirnya tiba-tiba nama lu ngasal. Misalnya kopi apa ya, kopi sampah gitu misalnya. Tiba-tiba jadi gede gitu kan, nggak enak banget kan jadinya kan. Untuk tadi udah resep, udah ketemu, terus penentuan alat kopinya udah dapet, namanya udah keren, udah cocok, di-pronounce, disebutinnya bagus. Nah, pastiin lagi nih, targetnya mau kemana. Target yang kira-kira kopi gua ini bakalan menyasarnya ke siapa nih? Pecinta kopi atau penikmat kopi. Ya, kalau kategori ya, mungkin kalau ada yang bisa memperbaiki apa yang gua sebutin, tolong dibantu, karena gue juga masih belajar. Kalau pecinta kopi itu mereka yang lebih senang kopi-kopi hitam, espresso, americano, terus Vietnam drip. Nah, kalau penikmat kopi itu untuk mereka yang senang kopi-kopi susu. Nah, kita bermain mau di lini yang mana gitu. Misalnya kalau kalian pakai alat mesin yang yang besar, mungkin mau ngejar kapasitas atau pembuatan yang banyak untuk mengejar cepatnya, itu boleh, tapi bisa dipikirkan lagi harga jualnya jadi berapa. Karena nggak mungkin kalian dengan pakai mesin ratusan juta, harga jual kopinya harus kompetisi sama yang kopi-kopi di bawah 30. Seperti itu. Kalau kalian mau berkompetisi di atas 50,
ya itu lain tempat. Nah, berarti kan udah punya marketnya sendiri. Udah kebayang kayak gimana. Tapi kalau saya, Uncle Bro ini, itu punya marketnya berkompetisi di angka-angka 20-30 ribu per cupnya. Jadi memikirkan kira-kira dengan mesin atau dengan alat yang saya pakai ini, tapi bisa menghasilkan rasa yang bisa bersaing. Seperti itu. Mantap. Itu dia tips dari abang gua. Oke, tadi kalau dari segi perkopiannya udah jelasin tips and triknya sama abang gua awal mulanya. Nah, kalau gua sih nggak banyak tipsnya, tapi intinya siapin budget buat marketing. Serius coy, lu siapin segala macem. Kalau misalnya lu mau cepet gede, lu mau dapet orang ngeliat produk lu, kalau emang lu yakin produk lu enak, gimana caranya itu orang harus tahu dulu lu ada. Itu intinya buat marketing. Betul. Oke, lanjut ke budgeting. Ini yang paling dulu tunggu nih biasanya nih. Budget. Oke, kita mau spill aja deh kira-kira nih ya. Kita tuh misalnya, kita ada 2 jenis Uncle Bro nih ya. Ada Uncle Bro yang khusus take away gitu. Ada juga yang tempat buat nongkrong, bisa dine in yang lumayan gede lah, alhamdulillah. Nah, paling ya kalau kita sih kalau kita mau bikin Uncle Bro yang kecil gitu yang take away, itu kurang lebih biayanya berapa? belum tempat ya. Oke, di spill aja nih ya, di spoiler. Ini Dulu- kurang lebih nih. Dulu starting untuk buka Uncle Bro yang kecil itu ukuran 1,25 m kali 1,45 m, gue inget banget. Itu ruangan ATM. Jadi dulu starting itu modal kurang lebih 8 juta. Oke. Dengan alat yang kita pakai sampai sekarang ini. Kita nggak pakai mesin yang Nggak gede-gede pakai gitu mesin yang gede, karena gue juga mikirin lagi ya, kalau pakai mesin yang besar pasti harus memikirkan listrik, bro, maintenance kalau problem. Alhamdulillah dengan dana 8 juta itu bisa jalan, walaupun ya tadi Putra bilang kita punya rasa tapi belum bisa boom. Alhamdulillah begitu dibantu Putra untuk promo semua, Putra, Uwi ngebantu promo, produk kita Uncle Bro mulai naik. Tapi itu pun semua butuh proses. Betul. Ya, Nggak semudah itu. gak semudah itu Ferguson. Jadi semuanya ada prosesnya. Gitu kurang lebih kalau misalnya mau buka yang kecil. Tapi ingat itu tanpa mesin yang wah ya. Di luar sewa. Di luar sewa. Di luar sewa. Jadi kalau lebih kalian coba siapin itu ya mungkin buat kayak kulkas, mesin kopi simpel ya, maksudnya yang manual. Enggak, kulkas nggak termasuk. Oh, nggak termasuk kulkas? Enggak, pakai yang punya di rumah di bawah sana. Oh, kulkas nggak termasuk coy. Nambah lagi budgetnya. AC? AC nggak termasuk. Oh, pakai kipas. Di 1x45, 145 pakai kipas. Jadi kan tambahin sendiri deh. Karena dulu yang penting start dulu. Yang penting kita start dulu. dulu, begitu sudah punya market, pelan-pelan kita upgrade, tambah. Berarti 8 juta tambah AC 3 jutaan, 11 juta tambah kulkas 1 jutaan. Ya 15 lah. Ya. 15 lah paling standar itu. Nggak usah fancy-fancy deh kalau emang mau take away, tempatnya nggak usah gengsi-gengsi yang harus dari kayu jati apa gimana. Udah, yang penting kalian ciptain rasa dulu tuh sesuai tips yang pertama tadi. Betul. Baru deh. By the way, kalau tadi kan gue ngasih tahu budget untuk kopi yang take away. Tadi gue janji di awal kalau gue bakal ngasih tahu budget gue mau bikin Uncle Bro Tebet itu segimana gitu kan. Alhamdulillah Uncle Bro Tebet ini emang terbesar ya kita Ya. kemarin ya. Lumayan terbesar. Untuk ukuran masih besaran Jogja. Yang maksudnya budgetnya? Budgetnya. Karena daerahnya ya, kita di Jakarta dan itu lumayan daerah prime. Dari harga sewanya aja ini gue spill dengan ukuran tanah berapa tuh? Ukuran tanah di luar parkiran 130 meter. 130 meter luasnya. Tapi ada halaman belakang juga lumayan lah ya, dan bangunan juga unik. Itu daerah Tebet. Tebet yang utama itu per tahun adalah 200 juta rupiah. Kita pertama kaget sih, tapi insya Allah kita bisa. Kita hitung-hitung, insya Allah bisa, nggak tahu itu yang benar apa enggak. Ya kita serahkan sama Allah, tapi kita berusaha juga. Itu untuk per tahun. Kita harus sewa minimal 2 tahun, jadi udah 400 juta. Itu baru sewa, bos. Udah gitu, kurang lebih dengan tanpa mesin kopi,
kita tetap walaupun udah seperti ini, kita tetap tanpa menggunakan mesin kopi yang wow, kita tetap pakai manual ya. Dan kita merubah sedikit interiornya, kita desain sesuai apa yang kita pengen. Totalnya itu kita udah lumayan hemat loh ya, kita kayak pakai kertasif yang tadi gue bilang dari awal. Terusnya keramik juga namu yang murah lah ya, keramik yang murah. Terusnya ya macam-macam lah, kita papras semua tanpa arsitek, kita sendiri yang ngerjain juga. Abang gua benar-benar setiap hari kesana standby. Total berapa semuanya? Habisnya total plus sewa itu kurang lebih 800 juta. 800 juta. 800 udah semua, insya Allah mudah-mudahan sih ya nggak lebih nggak kurang. Tapi dia itu kita sangat-sangat nge-press budget, memikirkan tadi balik lagi biar BEP-nya cepet. Iya bener. Gitu. Bismillah sih, sampai sekarang kita juga kan baru 3 bulan ya. Pokoknya dari gue video ini sampai gue buat sekarang nih 3 bulan lah ya. Mau jalan 3 bulan. Ya mau jalan 3 bulan. Alhamdulillah. Nah, tadi Putra bilang pemilihan barang-barang juga, walaupun kita pilihnya dengan harga yang murah, tapi dengan finishing yang tepat, hasil jadi wah. Karena belum tentu barang yang wah kita taruh begitu atau kita pakai, kalau posisinya atau finishingnya nggak bagus, masih nggak match juga. Jadi ibaratnya lo punya satu material tapi dengan finishingnya maksimal, itu oke. Seperti itu. Udah, itu aja. Oh iya, intinya sih yang terakhir, yang paling penting, yang pertama sebelum kalian buka usaha, kalian tentuin dulu niatnya buat apa. Jangan cuma pengen nyari untung semata. Itu yang paling penting, tapi lebih mencari kalau bisa niat baik dulu. Kita mau istilahnya mungkin menyenangkan keluarga dulu lah. Keluarga kita di rumah, terusnya berlanjut dengan karyawan kita berusaha mensejahterakan karyawan gitu. Jadi awalnya kalau bisa carinya niat yang baik dulu. Benar. Baru insya Allah hasilnya nanti semuanya akan berbalik ke kita. Ya bisa dibilang kita mencari berkah dunia akhirat, insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan. Tapi semua itu kan kita coba jalanin pelan-pelan, masih belajar juga, karena kita nggak pengen langsung waduh oke nih, nggak. Tapi banyak hal yang masih terus kita coba untuk memperbaikin, karena masukan-masukan dari teman-teman juga sangat berarti buat kita juga. Bener. Ada masukan, kita terima banget. Alhamdulillah menjadi suatu hal yang buat kita perbaikin lagi. Kayak gitu. Bukan kita bakalan yang aduh kok enggak, tapi alhamdulillah ada yang perhatikan kita gitu kan. Kalau ada yang ngasih masukan, ada yang perhatiin. Alhamdulillah. Seperti itu. Oke. Mungkin next gue bakal sharing lagi tentang perbuatan baik sih. Maksudnya tentang niat baiknya kira-kira apa aja sih, bisa detailnya. Kalau dijelasin panjang banget, tapi next pada saat ada Uncle Bro yang baru lagi mungkin ya kita jelasin lagi. Kan ada. Tunggu ya. Oke deh, itu aja. Sekian sharing dari kita tentang Uncle Bro yang sekarang ini, sekaligus pembangunan Uncle Bro Tebet. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih bagi yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.